Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Pada kesempatan ini, kita lanjutkan materi kita mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Ini adalah video bagian kedua untuk materi mengenai nilai mutlak ya. Bagi yang belum menonton bagian pertama, silakan tonton dulu bagian pertama agar lebih paham materi ini, ya, karena ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Jadi, Ananda semuanya, persamaan nilai mutlak biasanya atau lazimnya diselesaikan dengan yang pertama, caranya mengkuadratkan masing-masing ruas persamaan, atau boleh juga menggunakan definisi nilai mutlak, di mana definisi nilai mutlak ini sudah pernah kita bahas di video yang pertama. Silahkan diingat-ingat kembali. Nah, dua cara ini sudah dijelaskan di buku cetak yang Ananda sedang pakai sekarang. Jadi di video ini Ibu tidak lagi menjelaskan dua cara ini ya, karena sudah dipaparkan di buku cetak masing-masing. Nah, jadi di video kali ini Ibu akan menjelaskan cara lain yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, semoga cara yang Ibu jelaskan ini lebih gampang Ananda pahami. Oke, kita langsung saja masuk contoh soal. Ini dia contoh soalnya, silahkan dibaca. Ini ya, segini saja contoh soal yang akan kita bahas. Nah, kita masuk ke penyelesaian dari contoh yang pertama, yaitu 1A. Ini soalnya tadi. Nilai mutlak X dikurang 6 sama dengan 2. Nah, bentuk soal kita ini sama kan bentuknya dengan nilai mutlak Fx sama dengan P. Sama ya Ananda. Nah, kalau kita jumpa bentuk soal seperti ini, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah P-nya. Jadi nanti P-nya ini akan kita robah menjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuk dirinya sendiri, dan yang kedua, kita kali dengan min. Nah, ini dia maksudnya. Nah, bagaimana penerapannya di soal seperti ini? Nah, kita langsung saja jawab. Jadi tanda mutlaknya kita hilangkan ya. Kita pakai dulu yang P. P di sini berarti 2 ya. Nah, kita selesaikan seperti biasa, dapat X-nya sama dengan 8. Ingat pindah ruas tanda berubah, jangan sampai lupa ya Ananda. Nah, udah selesai bentuk yang pertama, sekarang bentuk yang kedua. Ibu tulis di sebelahnya ya. Nih, min P berarti min 2. Oke, selesaikan lagi seperti biasa, dapat X sama dengan 4. Udah selesai, simple ya. Dapatlah himpunan penyelesaiannya 8,4. Artinya apa ini Bu, himpunan penyelesaian ini? Nah, artinya kalau kita ganti X pada soal dengan angka yang ada pada himpunan penyelesaian, maka maka persamaan soal kita ini terpenuhi. Maksudnya X pada soal kita ganti dengan 8. Kita coba ya, kita ganti terlebih dahulu dengan 8. 8 dikurang 6, 2. Apakah nilai mutlak 2 itu sama dengan 2? Jelas ya. Nah, maka terpenuhi persamaan nilai mutlak kita ini. Nah, bagaimana kalau kita ganti X-nya dengan 4? 4 dikurang 6, min 2. Apakah nilai mutlak min 2 itu 2? Jelas juga ya. Terpenuhi. Nah, itu maksudnya Ananda. Jadi kalau kita ganti dengan angka yang lain berarti tidak terpenuhi Bu? Pasti tidak akan terpenuhi. Nah, silahkanlah Ananda coba. Oke, selesai untuk yang 1A. Lanjut 1B. Nah, 1B ini soalnya bentuknya mirip dengan ini. Nah, cuman bedanya setelah sama dengan masih ada variabel X-nya. Kalau tadi kan konstanta saja ya. Nah, cara yang A tadi kita gunakan juga untuk menyelesaikan soal B ini, tetapi ditambah dengan syarat Gx besar sama dengan 0. Nah, apa maksudnya? Nah, kita selesaikan. Kita masih pakai cara yang pertama tadi ya. Kita pakai P. P-nya berarti 5X kurang 4. Kelompokkan X dengan X, konstanta dengan konstanta. Ingat, menyeberang sama dengan tanda berubah. Diperolehlah X-nya sama dengan 3. Ini untuk yang P. Sekarang untuk yang min P lagi. Berarti min kali 5X kurang 4 ya.
Nah, kali ke dalam berarti min 5x ditambah 4, jadinya selesaikan lagi seperti biasa, kelompokkan x dengan x, konstanta dengan konstanta. Dapatlah x-nya 1/4 setelah kita sederhanakan. Nah, apakah selesai sampai di sini? Belum selesai Ananda, karena tadi ada syarat gx besar sama dengan 0. Nah, berarti yang menjadi gx adalah 5x kurang 4 ya, harus besar sama dengan 0. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Nah, ini dia. X besar sama 4/5. Nah, untuk syarat ini hati-hati. Kalau seandainya koefisien dari variabel x kita itu negatif, maka saat kita mencari x-nya, tanda pertidaksamaannya ini dibalik ya, berarti dia berubah menjadi kecil sama. Tetapi itu hanya berlaku jika koefisien dari variabel x dari syarat kita ini adalah negatif. Kebetulan di sini kan variabelnya koefisien dari variabelnya adalah positif ya, yaitu 5. Jadi kita tidak balik tanda pertidaksamaannya. Mengerti ya Ananda ya? Pelajaran SMP, ingat lagi. Nah, tadi ada syarat x yang dipilih itu harus besar sama dari 4/5. Tadi kita punya 2x, x sama dengan 3 dan x sama dengan 1/4. Kira-kira mana yang sesuai dengan syarat? Nah, x sama dengan 3. Sudah pasti itu lebih besar dari 4/5 ya, berarti memenuhi. Nah, bagaimana kalau x sama dengan 1/4? Apakah 1/4 itu lebih besar dari 4/5? Gimana Ananda? Tentu tidak ya, berarti tidak memenuhi. Nah, kalau seandainya dua-duanya lebih besar dari syarat, berarti dua-duanya kita pakai. Jadi kita pilih yang memenuhi saja. Nah, jadi apa itu? Yaitu x sama dengan 3. Nah, selesai untuk yang B. Nah, ini ya. Lanjut kita ke soal yang C. Nah, soal yang C itu tadi ini. Nah, bentuk ini sama dengan ini kan? Harga mutlak fx sama dengan harga mutlak gx ya. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini bagaimana Bu? Apakah masih bisa diselesaikan dengan cara yang seperti A dan B tadi? Nah, tidak ya. Jadi, supaya lebih gampang, Ibu misalkan dulu yang fx ini dengan huruf P, yang gx ini Ibu misalkan dengan huruf Q. Nah, jadi kalau ketemu bentuk seperti soal yang C ini, nah kita selesaikan dengan cara seperti ini, yang di kotak biru ya Ananda. Nah, jadi ada 2 kurung, bedanya kurung pertama itu plus, kurung kedua itu min. Nah, kita selesaikan kurung pertama yang tambah. Jadi fokusnya ke kurung pertama dulu ya, perhatikan yang kotak biru, P ditambah Q. P berarti yang sebelum sama dengan tadi ya, Q berarti yang setelah sama dengan. Kita tambahkan sebelum dengan sesudah sama dengan. X tambah 2x, 3x. 7 ditambah min 5, positif 2 ya, berarti di kurung pertama 3x ditambah 2 jadinya. Selesai. Lanjut kita ke kurung kedua, yaitu kita kurangkan yang sebelum sama dengan dan setelah sama dengan. X dikurang 2x, min x, 7 dikurang min 5, jadinya 7 ditambah 5 kan? Dapatnya 12. Nah, selesai. Nah, kemudian selesaikan masing-masing kurung ini, mulai dari kurung pertama. 3x tambah 2 sama dengan 0, kita cari x-nya seperti biasa, udah dapat. Sekarang kita masuk ke kurung kedua, berarti min x tambah 12 sama dengan 0. Nah, selesaikan lagi seperti biasa, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 12. Apakah ini pakai syarat Bu? Tidak lagi Ananda. Jadi ini langsung sebagai jawabannya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 2. Nah, ini jelas sekali beda ya daripada soal-soal sebelumnya. Ada dua nilai mutlak, itu maksud Ibu. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu pembuat nol dari masing-masing nilai mutlak. Artinya masing-masing nilai mutlak kita cari terlebih dahulu pembuat nolnya, seperti itu. Nah, mulai dari nilai mutlak pertama. Apa sih itu pembuat nol Bu?
Nah, jadi pembuat nol itu maksudnya seperti ini. Yang di dalam nilai mutlak kita jadikan sama dengan 0. Kita cari seperti biasa, dapatlah X-nya sama dengan min 3. Nah, kalau X pada mutlak pertama ini kita ganti dengan min 3, jawabannya 0. Iya kan? Nah, itu dia maksudnya. Begitu juga dengan mutlak kedua, cari lagi pembuat nolnya. Jadi, yang di dalam tanda mutlak kita jadikan sama dengan 0, dapatlah X-nya sama dengan 6. Setelah dapat semua pembuat nolnya, kita bikin garis bilangan. Nah, garis bilangan ini yang sebelah kiri angkanya yang lebih kecil, sebelah kanan angkanya lebih besar. Berarti di kiri min 3, di kanannya 6 ya. Nah, terlihat bahwa sekarang apa ini namanya tadi? Garis bilangan ini terbagi menjadi 3 potong ya. Potongan kiri, tengah, dan kanan. Potongan kiri adalah potongan yang memuat angka-angka yang lebih kecil dari min 3. Potongan tengah itu adalah potongan yang memuat angka antara min 3 dan 6. Sedangkan potongan terakhir yang kanan adalah yang memuat angka-angka lebih besar daripada 6. Jadi, kita selesaikan masing-masing potongan ini untuk mencari jawaban dari soal kita. Masuk ke potongan pertama, yaitu potongan yang memuat angka-angka lebih kecil dari min 3. Kita misalkan dengan angka-angka itu dengan X. X kecil dari min 3 gitu ya. Nah, kok bisa berubah seperti ini, Bu? Nah, caranya Ananda, kita ambil satu angka yang lebih kecil dari min 3. Misal min 4 gitu ya. Min 4 ditambah 3 min 1 kan. Jadi min 4 itu kita ambil sebagai pengganti X pada soal. Nah, kita cobakan. Min 4 ditambah 3 jawabannya min 1. Berarti yang dimutlak pertama pada soal jawabannya negatif. Kalau negatif berarti sesuai definisi yang di dalam tanda pertidaksamaan kita kali min. Nah, ingat lagi. Begitu juga untuk mutlak kedua. X kurang 6, kita ganti X-nya dengan min 4. Min 4 kurang 6, min 10. Juga negatif. Berarti yang di dalam mutlak ini kita kali min. Sehingga berubah menjadi ini, min X kurang 3 ditambah min X tambah 6. Nah, pelan-pelan ya Ananda ya. Nah, kemudian kita tambahkan seperti biasa. Min X tambah min X itu min 2X, min 3 tambah 6 itu 3. Selesaikan X-nya, pindah ruas. Nah, jadinya 17. X-nya jadinya 17 per min 2. Boleh disederhanakan. Min 8, 1/2. Ini jawaban untuk potongan pertama. Kita lanjut ke potongan kedua. Jadi nggak ada syarat lagi ya. Di sini harus besar, ini harus begini, enggak. Jadi kita cari masing-masing potongannya saja. Nah, sekarang potongan pertama udah dapat, potongan kedua lagi. Ini dia tadi soalnya. Nah, jadi potongan kedua itu kan memuat angka-angka antara min 3 sama 6 ya. Berarti angka-angka yang besar dari min 3 dan kecil dari 6. Oh, sorry. Ini tanda Ibu terbalik ya. Harusnya min 3 nya angka antara X dan 6 ini kecil sama ya. Nah, gitu ya Ananda ya. Sorry, kalian nanti menyalinnya di ini saja ya. Dirubah saja tanda pertidaksamaan antara X dan 6 ini jadi kecil gitu ya. Oke, mohon maaf ya, ada kesalahan penulisan. Jadi angka-angkanya antara min 3 sama 6 tadi ya Nanda, besar dari min 3, kecil dari 6. Jadi yang dirubah hanya tanda antara X dan 6 saja, dibalik saja gitu. Sedangkan tanda antara X sama min 3 itu udah benar. Oke ya Nanda ya. Oke, lanjut. Kita ambil satu angka antara min 3 dan 6. Apa angka yang gampang yang bisa kita ambil antara min 3 dan 6? 0 ya, 0 kan terletak antara min 3 dan 6, berarti 0 kita ganti ke setiap X yang ada pada soal. 0 ditambah 3 positif, berarti tetap tidak perlu kita kali min. 0 dikurang 6 negatif, baru dikali min ya, yang di dalam mutlak kedua, jadinya min X tambah 6. Nah, kemudian berubah menjadi bentuk seperti ini. X dikurang X itu habis X nya, 3 ditambah 6 itu 9. Apakah 9 sama dengan 20? Tidak ya, berarti yang potongan kedua tidak memenuhi untuk jawaban soal kita. Oke, paham ya Ananda ya? Lanjut kita ke potongan ketiga, yaitu potongan yang lebih
besar daripada 6. Nah, apa-apa saja itu angka yang lebih besar dari 6? Banyak ya, kita ambil salah satu, 7 misalnya. Nah, 7 itu kita ujikan kembali ke soal, sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu langkah pada potongan pertama dan kedua tadi. Kita ulangin lagi langkah itu pada potongan ketiga. Jadi 7 ditambah 3 itu 10, berarti positif, mutlak pertama berarti tetap. 7 dikurang 6 juga positif, berarti mutlaknya juga tetap angkanya. Kita tambahkan seperti biasa, X tambah X 2X, 3 kurang 6 itu min 3, sama dengan 20. Pindah ruas, sehingga X nya 23 per 2. Sederhanakan menjadi 10, 3 per 2. Nah, jadi yang memenuhi hanya potongan pertama dan ketiga. Potongan kedua tidak memenuhi. Jadi potongan kedua tidak kita pakai untuk jawaban soal. Sehingga jawaban kita itu adalah X sama dengan min 8 1 per 2 atau X sama dengan 10 3 per 2. Hanya ini saja yang memenuhi ya. Oke, selesai Ananda. Sekian dulu materi kita hari ini. Jangan lupa dipahami ya, dan jangan lupa seperti biasa like video ini ya Ananda. Kemudian kalau belum subscribe dan nyalakan tombol loncengnya silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paham, semoga bermanfaat materi ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.